Halo semuanya, selamat datang di Hana Podcast. Semangat belajar, raih raih kesuksesan, kesuksesan, gapai gapai impian. impian. Halo, kenalin nama aku Nadia Runisa Yusuf. Di sini aku bakal tanya sama teman-teman aku nih yang mahasiswa baru. Cialah, mahasiswa baru gak tuh? Aku bakal tanya-tanya sama mereka tentang motivasi dan strategi mereka dalam belajar. Juga semangat mereka dan tips untuk menjalani perkuliahan. Maka dari itu kalian harus wajib dengerin Hana Podcast sampai habis ya. Oke, pertama-tama aku bakal tanya nih, kalian tuh ada gak sih motivasi andalan gitu untuk membangkitkan semangat belajar? Halo, perkenalkan aku Denisa Jihan. Cara membangkitkan semangat belajar dan motivasi andalan ala aku biasanya diawali dengan niat pastinya. Lalu mengatur waktu belajar sambil dengerin musik, main gitar, atau sambil nyemil. Halo, sebelumnya perkenalkan aku Desi Destiana Agusman. Mau sedikit sharing nih cara aku buat menstabilkan motivasi belajar. Biasanya aku suka baca-baca quotes nih di IG, nonton YouTube-nya Jerome atau YouTuber-YouTuber lain. Halo guys, aku Cindra Nanda. Kalau tanya motivasi buat bangkitin semangat belajar sih, aku bakalan jawab dengerin musik. Karena buat aku, kalau udah dengerin musik tuh energi aku jadi full lagi buat ngerjain sesuatu. Misalnya belajar. Selain dengerin musik, aku juga suka belajar bareng sama temen. Soalnya kalau bareng temen, belajarnya lebih rame aja gitu. Sambil ngobrol, sharing-sharing juga. Ada gak sih strategi dari kalian gitu untuk belajar, tapi tuh suasananya tuh santai, tapi juga paham gitu sama apa yang dipelajarin? Halo, perkenalkan saya Nur Sipa. Oke, untuk strategi aku sendiri karena gaya belajar aku visual yang fokus pada indera penglihatan buat mengamati dan mempelajari objek seperti gambar, tulisan, atau video. Biasanya aku luangin 1 hari dalam 1 minggu, contohnya hari Sabtu. Nah, aku full buat belajar dan nerapin teknik Pomodoro juga. Hari-hari lainnya, aku cuma nyalin catatan dan lain-lain. Halo semuanya, aku Gina. Nah, strategi yang aku buat sih biasanya dengerin musik nih sebelum belajar, biar semangat gitu belajarnya. Terus aku lebih suka belajar tuh fokus dan gak suka berisik. Lebih baik sendiri biar tetap paham gitu sama materi yang aku pelajari. Halo, aku Yuni. Oke, untuk strategi belajar yang aku gunain, karena aku orangnya sedikit lupa, jadi aku selalu catat hal-hal yang menurut aku penting supaya aku bisa pelajarin itu lagi. Nah, sekarang nih aku bakal tanya-tanya, gimana sih cara kalian menghilangkan rasa malas dan moody yang sering muncul saat belajar tuh? Hai semuanya, kenalin aku Niken. Gangguan malas dan moody saat belajar itu wajar banget dan pasti sering banget muncul di sebagian besar orang. Mungkin ada sebagian orang enggak, tapi sebagian besar pasti pernah ngalamin itu. Dan cara aku mengatasinya itu dengan me time dan mencari motivasi sebanyak-banyaknya sampai mood belajar aku tuh balik lagi. Dan cari suasana belajar yang baru tuh wajib banget. Kalau menurut aku itu wajib banget ya, karena kan kita pasti bosen kalau kita belajar dengan cara dan di tempat yang itu-itu aja. Dan satu lagi, kita tuh wajib banget cari support system biar kita semangat terus. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Farha. Nah, cara pribadi aku untuk menghilangkan rasa malas ketika belajar itu biasanya dengan cara meluangkan beberapa menit untuk mendengarkan musik ataupun membuka media sosial, kayak contohnya buka Instagram ataupun scroll TikTok. Karena menurut aku pribadi, cara itu dapat menghilangkan rasa capek ataupun rasa lelah gitu setelah kita belajar, dan juga dapat meningkatkan rasa semangat lagi. Halo, perkenalkan aku Wafik. Biasanya cara Wafik menghilangkan malas atau moody saat belajar ya relaksasi dulu. Walaupun cuma beberapa menit. Halo,
Halo, salam kenal. Aku Sylvia. Kalau lagi gak mood belajar, aku biasanya untuk naikin mood aku suka makan es krim atau jajanan lain. Setelah itu aku baru mulai belajar dari materi yang aku suka dan dirasa gampang dulu. Nah, gitu sih kalau dari aku. Oke, terakhir nih aku bakal tanya banyak nih di antara kita yang masih mengalami burnout saat belajar. Gimana sih cara kita menghindari hal-hal seperti itu? Ketika aku sedang dalam fase burnout, biasanya aku akan beristirahat dan makan makanan enak. Tetapi yang paling penting bagi aku adalah mengobrol dengan orang terdekat, karena itu merupakan cara bagi aku untuk cepat pulih dari fase tersebut. Halo, aku Zulfa dan aku setuju sekali sama apa yang dikatakan oleh Mira. Kita harus istirahat dan jaga kesehatan karena kita punya kapasitas masing-masing yang tentunya berbeda. Recharge kembali energi kita. Jangan memporsir fisik dan pikiran terlalu berlebihan, karena percuma banget guys kalau kita berhasil tapi badan kita kelelahan dan sakit, kerjaan jadi kurang maksimal dan gak bisa nikmatin hasilnya dengan sempurna gitu. Nah, itu tadi kawan-kawan cara belajar ala kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat dan membantu kamu dalam proses mencari ilmu ya. Tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Tiada perjuangan tanpa mimpi yang menjadi tujuan. Semangat selalu ya kawan. Yena Podcast pamit undur diri. Sampai jumpa.